Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 literasi data dari kelas 45 gabungan 0102 yang menganalisis tentang angka pinjaman online di kalangan mahasiswa Telkom University. Pertama-tama, perkenalkan, saya Faisal Muhammad Arif dengan NIM 1101223255. Rekan saya Dwi Kumara Yuliardi dengan NIM 1101220068. Ahmad Syarifuddin Abdullah dengan NIM 1101223223. Yang keempat yaitu ada Muhammad Haifan Gani dengan NIM 1101223126. Dan yang terakhir yaitu Michael Farlin Simajuntak dengan NIM 1101223165. Latar belakangnya yaitu pertumbuhan pinjaman online. Penggunaan layanan pinjaman online telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ketersediaan teknologi telah mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dalam waktu singkat dan tanpa banyak persyaratan. Mahasiswa merupakan orang-orang yang berada di masa menginjak dewasa dengan segala keterbatasan ekonominya. Tidak sedikit mahasiswa yang menjadi pengguna jasa pinjaman online untuk memenuhi kebutuhannya. Research questionnya yaitu kita ingin mengetahui angka pinjaman online pada mahasiswa Telkom University. Apa sih variabel dan jenis datanya? Yang pertama yaitu ada jenis kelamin. Pertanyaan subtopiknya itu jenis kelamin. Jenis datanya itu variabel kualitatif dengan skala nominal. Yang kedua itu semester. Pertanyaan subtopiknya itu saat ini studi di semester berapa. Dan jenis datanya variabel kualitatif dengan skala nominal. Yang ketiga itu tempat tinggal. Pertanyaan subtopiknya itu tempat tinggal saat ini. Jenis datanya ini variabel kualitatif. Yang keempat yaitu transportasi yang digunakan saat ini dengan menggunakan variabel kualitatif. Yang kelima itu pendapatan, apakah kamu mempunyai pendapatan penghasilan sendiri, dari mana penghasilan kamu. Itu merupakan variabel kualitatif dengan skala interval. Untuk pengeluaran kita dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran terbesar dan pengeluaran terkecil. Dengan variabelnya itu sama sama itu kuantitatif dengan skala interval. Untuk hutang, variabel berikutnya itu hutang, apakah kamu pernah mempunyai masalah keuangan berkaitan dengan hutang, dengan menggunakan variabel kuantitatif dengan skala interval. Untuk masalah keuangan juga kita dibagi menjadi dua, apakah kamu mempunyai problem keuangan yang lain, dan jika kamu mengalami masalah keuangan, apa yang akan kamu lakukan. Dan yang pertama dua-duanya sama, yaitu variabel kualitatif. Cuman kalau yang problem keuangan kita menggunakan skala nominal, dan untuk masalah keuangannya kita menggunakan skala interval. Nah, metode pengumpulan datanya itu yang pertama kita melakukan survei, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan finansial mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa terjerat pinjol yang diberikan lewat Google Form oleh narasumber Muhammad Handoko, MMC, CFP, QWP, dan AEPP saat berlangsungnya webinar literasi dengan tema pinjaman online anugerah atau musibah. Langkah-langkah pengumpulan datanya yaitu yang pertama kita lewat website juga untuk membandingkan. Kita mendapatkan dari Diskom Infotik Provinsi Lampung, dan juga kita dapat dari Databooks. Yang tadi sesuai dengan yang tadi survei yang dilakukan oleh Pak Handoko, yaitu kita melakukan mengambil datanya itu pada tanggal 23 Oktober 2023 di auditorium Gedung Damar. Data yang kita gunakan adalah data sekunder yang kami ambil langsung dari website dan data saat webinar oleh Muhammad Handoko. Identifikasi data yang berhasil dikumpulkan, apakah merupakan data struktural atau tidak terstruktur atau data semi terstruktur. Data yang kami berhasil kumpulkan dari survei yang dilakukan merupakan data terstruktur. Dan yang kelima itu status penggunaan datanya apakah bersifat publik atau tidak.
Data bersifat publik dikarenakan data yang kami ambil berasal dari website dan webinar yang ditunjukkan langsung ke audien oleh narasumber. Dan yang keenam yaitu tanggal dan waktu akses. Jadi kita itu pertama itu mengaksesnya pada awalnya itu pada 12 Oktober dan memverifikasi atau mengecek ulangnya itu pada tanggal 23 Oktober 2023. Yang keempat ada kualitas data. Yang pertama ada komplit. Apakah kami sudah memiliki data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian? Jawaban. Kami sudah memiliki seluruh data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data-data ini kami dapatkan dari website yang mencantumkan data dari sumber terpercaya seperti OJK, serta kami dapatkan ketika seminar literasi tentang pinjaman online anugerah atau musibah bersama Bapak Muhammad Andoko, MM, CFP, QWP, AEFP. Beberapa data yang sudah kami dapatkan antara lain data tentang masalah keuangan mahasiswa serta cara mereka menanganinya. Data masalah keuangan mahasiswa terkait utang piutang, data tentang manajemen keuangan mahasiswa, data terkait pengeluaran uang mahasiswa, data kalangan menerima pinjaman online berdasarkan umur beserta nominal total pinjaman yang terdata di masing-masing kalangan, dan data nilai outstanding pinjaman online di Republik Indonesia. Data yang kami kumpulkan merupakan data sekunder, sehingga data yang kami miliki sudah sesuai dengan data di sistem lain. Lalu ada koheren. Apakah data yang dimiliki konsisten atau sesuai dengan logika? Jawab, data yang kami miliki tentunya konsisten dan sesuai dengan logika, dikarenakan data yang kami miliki diambil melalui survei langsung atau real time terhadap ratusan orang dari berbagai kalangan yang meliputi siswa Telkom University, dosen, pelajar SMA, dan pengunjung lainnya yang menghadiri webinar pinjaman online anugerah atau musibah bersama Bapak Muhammad Andoko. Yang ketiga ada korek. Apakah data Anda sudah benar? Jawabannya adalah data yang sudah kami kumpulkan semuanya adalah benar. Keberadaan data pun dapat diverifikasi per tanggal 5 November 2023. Lalu yang keempat ada accountable. Siapa yang bertanggung jawab terhadap data Anda? Jawab, yang bertanggung jawab atas data di atas data box Diskom, Minfotik, Lampung Prof, GoID, dan Muhammad Andoko. Data yang terkumpul ini sangat accountable, setiap orang dapat mengaksesnya sendiri dengan mengunjungi website dari sumber data tersebut, dan untuk Bapak Handoko sendiri, kami turut menyaksikan saat survei itu dibagikan kepada peserta webinar finansial literasi dengan tema pinjaman online anugerah atau musibah. Untuk keakuratan dan kualitas data bisa disebut baik karena sumber datanya sangat kredibel, karena untuk data box sendiri merupakan portal data statistik ekonomi, bisnis, riset, migas, serta industri yang terbaru dan terlengkap di Indonesia. Yang kelima ada visualisasi data. Berikut adalah data pertama yaitu jenis kelamin, di mana laki-laki sebanyak 60% dan perempuan sebanyak 40%. Lalu pada selanjutnya pada visualisasi data ada semester. Grafik ini atau chart ini menampilkan sebaran dari rata-rata semester mahasiswa yang mengisi kuesioner ini. Tampak di chart ini bahwa mahasiswa semester 3 mengisi paling banyak, yaitu sebanyak hampir 250 orang. Lalu pada tempat tinggal, rata-rata paling banyak tinggal di kos yaitu sebesar 45%, asrama 22,4%, apartemen 22,1%, bersama ibu adik atau keluarga 4%, dan kontrak bersama teman-temannya sebesar 3,5%. Lalu pada transportasi, kebanyakan mahasiswa menggunakan motor, yaitu sebesar 43,4%, jalan kaki 30,4%,
kendaraan umum 10,5%, Gojek atau aplikasi ojek online lainnya 7,7%, sepeda dan mobil sama-sama 3,5%, dan antar jemput bersama temannya 1%. Selanjutnya ada pendapatan. Pada pendapatan, kebanyakan pengisi kuesioner ini mendapatkan uang saku dari orang tuanya sebesar 75,7%, lalu ada yang mendapatkan beasiswa sebesar 7,3%, bisnis virtual 5,3%, dan pendapatan dari menjadi asisten laboratorium sebesar 2%. Yang keenam yaitu tentang survei pengeluaran. Di sini kami melakukan 2 pertanyaan, yaitu pengeluaran terbesar dan terkecil. Dan didapatkan untuk pengeluaran terbesarnya ada 36,8% makanan dan jajanan, 17,2% investasi atau menabung, 17,2% untuk internet, 15,2% untuk sewa tempat tinggal, 5,5% untuk transportasi, dan 3,1% tidak diketahui. Dan untuk yang pengeluaran terkecilnya berada 22,8% internet, 22,7% makanan dan jajanan, 21,8% transportasi, 17% untuk sewa tempat tinggal, dan 11,8% untuk investasi atau menabung. Yang ketujuh yaitu tentang survei hutang, dan didapatkan hasil bahwa 30,8% mahasiswa memiliki hutang dan 96,2%-nya tidak terlilit hutang. Yang ke-8 yaitu survei tentang masalah keuangan. Di sini kami menanyakan tentang problem keuangan lainnya, dan yang kedua, jika mempunyai problem keuangannya, apa tindakan yang akan dilakukan. Untuk problem keuangan lainnya, sebanyak 198 orang tidak ada, 109 boros, 51 defisit keuangan, 8 biaya keuangan, dan 7 judi online. Dan untuk masalah penyelesaian keuangannya yaitu 59,7% meminta ke orang tua, 23% kerja part-time, 7,3% pinjam ke teman, dan 7% pinjam ke pinjol atau pinjaman online. Berikut adalah metodologi uji statistik. Di sini kita menjelaskan tentang rencana analisis yang digunakan dalam penelitian berdasarkan tujuan dan skala pengukurannya. Rencana analisis. Terdapat tujuan studi, pertanyaan peneliti, skala pengukuran, dan metode analisis. Untuk tujuan pertama yaitu untuk mengetahui apakah cicilan atau hutang menjadi pengeluaran terbesar atau terkecil yang dimiliki mahasiswa. Kami memiliki pertanyaan apakah pengeluaran terbesar Anda saat ini berskala interval, dan apakah pengeluaran terkecil Anda saat ini berskala interval juga. Di sini kami menggunakan metode uji Z. Lalu yang kedua, tujuannya untuk mengetahui apakah mahasiswa berhutang atau tidak. Kami memiliki pertanyaan, apakah kamu pernah mempunyai masalah keuangan berkaitan dengan hutang, berskala interval, dan metode analisisnya uji Z. Lalu tujuan yang ketiga, mengetahui adakah hubungan antara masalah keuangan mahasiswa dengan pengguna jasa pinjaman online. Di sini kami menanyakan apakah kamu mempunyai problem keuangan yang lainnya berskala nominal, dan jika kamu mengalami masalah keuangan, apakah yang kamu lakukan berskala interval. Di sini keduanya menggunakan metode analisis chi-square test. Berikutnya adalah analisis data. Pertama kita menganalisis data hubungan antara masalah keuangan mahasiswa dengan penggunaan jasa pinjaman online, di mana H0-nya itu adalah tidak terdapat hubungan antara masalah keuangan mahasiswa dengan penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa, dan H1-nya adalah terdapat hubungan antara masalah keuangan mahasiswa dengan penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa. Berikut analisisnya, dan akhirnya didapat nilai chi-square-nya itu adalah 49,16. Nah, karena besar tabel chi-square-nya itu adalah 9,488 dan nilai chi-square itu adalah 49,16, maka nilai chi-square ini lebih besar daripada tabel chi-square-nya, yang artinya H0 ditolak. Kesimpulannya, ada hubungan antara masalah keuangan mahasiswa dengan
alasan mahasiswa tersebut terjerat pinjaman online. Data kedua yang kami analisis adalah mengetahui apakah cicilan atau hutang menjadi pengeluaran terkecil atau terbesar yang dimiliki oleh mahasiswa, di mana H0-nya itu adalah pengeluaran terbesar mahasiswa bukanlah cicilan atau hutang, dan H1-nya adalah pengeluaran terbesar mahasiswa adalah cicilan atau hutang. Berikut hasil uji Z-nya, dan pada bagian Z critical one tail didapat nilainya itu 1,644, yang dimana itu lebih besar daripada alfanya yaitu 0,5, maka H0-nya itu diterima. Jadi kesimpulannya adalah pengeluaran terbesar mahasiswa bukanlah pada cicilan atau hutang, melainkan pada kebutuhan lainnya. Data berikutnya yang kami analisis adalah mengetahui apakah mahasiswa memiliki masalah keuangan terkait hutang atau tidak, di mana H0-nya adalah tidak banyak mahasiswa yang memiliki masalah keuangan terkait hutang piutang, dan H1-nya adalah banyak mahasiswa yang memiliki masalah keuangan terkait hutang piutang. Berikut hasil uji Z yang kami lakukan, dan didapat pada Z critical one tail-nya itu 1,64, yang dimana ini lebih besar daripada nilai alfanya, artinya H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya, tidak banyak mahasiswa terutama di Telkom University ini yang merupakan target responden kami, yang merupakan target responden pada data yang kami kumpulkan, itu tidak banyak yang memiliki masalah keuangan terkait utang piutang, terbukti dengan hasil uji Z yang sudah kami lakukan. Jadi kesimpulannya, ketergantungan pada pinjaman online mencerminkan tantangan lebih besar dalam literasi keuangan dan kesadaran akan konsekuensi finansial. Dalam masyarakat yang serba cepat dan terhubung secara digital, penawaran pinjaman online yang mudah dan cepat dapat menjadi godaan sulit dihindari bagi individu yang tengah berhadapan dengan tekanan keuangan. Namun, sebagai masyarakat perlu meningkatkan pendidikan keuangan untuk memberdayakan individu agar dapat membuat keputusan yang lebih cerdas secara finansial. Selain itu, peran lembaga keuangan dan pemerintah juga penting dalam menciptakan regulasi yang melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan pinjaman online. Ini mencakup pengawasan terhadap praktik suku bunga yang tidak wajar dan biaya tersembunyi, serta memberikan dukungan kepada mereka yang berjuang dengan masalah keuangan. Jadi, solusi jangka panjang terhadap masalah keuangan tidak hanya terletak pada penawaran pinjaman online yang mudah, tetapi juga pada upaya bersama untuk meningkatkan literasi keuangan, menyediakan opsi alternatif yang lebih terjangkau, dan mengadvokasi perlindungan konsumen yang lebih kuat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami untuk tugas literasi data ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.